Selamat datang di Holanda Academy Channel. Baik rekan-rekan, pada video kali ini kita akan belajar satu hal yang menarik. Kita akan belajar mengenai komunikasi serial untuk ESP32, tapi bukan di serial 0. Jadi teman-teman yang harus teman-teman ketahui bahwa ESP32 tidak hanya memiliki satu komunikasi serial, tapi ternyata memiliki 3 komunikasi serial. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa di sini sebetulnya ESP32 punya UART 0, UART 1 dan UART 2, di mana UART 0-nya di pin 3 dan di pin 1 itu yang teman-teman bisa lihat di sini. Contohnya ini 1, 3 ya, TX sama RX-nya. Lalu ada UART 1, di mana UART 1 kalau teman-teman lihat di sini tadi adalah di pin 9 dan pin 10, tapi ternyata contoh untuk di ESP32 dev kit ini kita tidak punya pin 9 dan pin 10, karena sebetulnya pin 9 dan pin 10 itu digunakan untuk berkomunikasi dengan WROM-nya, begitu aja. Berikutnya adalah ada UART 2 yaitu 16-17 yang teman-teman bisa lihat di sini, yaitu di UART 2 sama UART 2 TX sama UART 2 RX. So pertanyaannya kembali bahwa terus apakah kita bisa menggunakan UART 1 sebagai tambahannya, jadi kita punya 3. Baik teman-teman, yuk kita nonton video ini dan jangan lupa untuk saksikan ya step by stepnya. Oke, jadi teman-teman yang harus lakukan adalah teman-teman harus memodifikasi pin untuk UART 1-nya. Nah, dapatnya dari mana? Teman-teman nanti juga bisa lihat di link deskripsi mengenai lokasi file dari CPP yang akan kita ubah. Nah, contohnya di sini yaitu kita bisa ke app data, lokal Arduino 15, package ESP32, hardware ESP32. Ini 1.04 karena saya menggunakan ESP104, kemudian course, lalu ada ESP32. Nanti di dalam folder ini teman-teman bisa turun ke bawah, teman-teman bisa lihat nanti namanya hardware serial.cpp. Teman-teman buka. Nah, teman-teman buka, setelah dibuka bisa pakai Notepad++, bisa juga pakai Notepad biasa. Tapi kalau saya lebih suka pakai Notepad++. Nah, disinilah ada definisi pin-pinnya. Contoh untuk RX1 di 9, TX1 di 10, 16 dan 17. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita ingin mengubahnya. Nah, agar mudah karena ingin merubahnya kemana aja sebenarnya terserah teman-teman, tapi kalau saya bisa menggunakan 26 dan 27. Kenapa kok 26 27? Agar nilainya mirip nih dengan RX2 sama TX2, jadi kita nggak kebingungan nanti di pin berapa. Nah, kita setting RX1 nya di pin 26 dan RX1 nya di pin 26, TX1 nya di pin 27. Selesai, kita Ctrl S. Jadi teman-teman, pengubahan libraries ini menjadi suatu hal yang pasti dan harus agar teman-teman nanti ke depannya bisa menggunakan komunikasi serial 1 maupun serial 2. Lalu berikutnya teman-teman bisa membuka dengan yang namanya multiserial ESP32. Nanti akan saya masukkan ke dalam GitHub saya dan teman-teman bisa lihat di link atau di tautan yang ada di dalam deskripsi nanti. Oke. Jadi di sini bahwa kalau misalnya kita ingin menggunakan UART 1 atau serial 1 dan serial 2, yang harus kita tambahkan adalah kita harus punya include hardware serial sebagai contoh demikian ya. Begitu. Lalu di sini ini saya hanya buat define S2 atau S1, saya ingin mengaktifkan S2 atau mengaktifkan S1, arahnya kemana? Arahnya nanti ke contohnya ke sini nih. Jadi jikalau definisinya di sini, contohnya ini ya, ini itu bisa berubah. Tapi nggak harus nggak harus dibingungin atau dibingungkan. Teman-teman juga bisa delete karena poinnya bukan di sana. Poin paling utama adalah adanya 4 baris ini, yaitu 2 baris di sini. Ini static konstanta byte RX pin 1 yaitu 27 sama 26, jangan lupa.
Lalu static constant by RX pin 17 dan 16 sesuai dengan tadi yang ada di sini ya. Begitu 16, 17. Ternyata contohnya saya di sini salah kan, begitu. 17, oke. 16, oke. So, saya harus ganti dulu di sini ternyata punya saya. X-nya di 27. Oke, let's see. 27. Oke. Kemudian kita di 26. Berikut juga ini berarti 17. Ini 16. Gitu. Saya Ctrl C dulu. Oke. Nah, lalu teman-teman definisikan contoh ini ya. Saya punya if def S2 tadi define ya. Saya sudah gunakan define kan S2. Bisa S1 or S2 gitu. Kalau define S2 maka serial 1 nanti saya isinya nanti adalah dari serial 2. Sedangkan kalau S1 menggunakan serial 1 tetap serial 1 depannya, maka yang saya isi adalah serial 1. Jadi satu serialnya ini. Begitu ya dari sini. Oke. Langkah berikutnya adalah di default setup, teman-teman pakai serial begin 9500, saya kasih delay 1000 biar mudah. Kemudian saya garis N agar di enter. Saya bikin sebuah kalimat namanya test multi serial ESP32. Oke. Lalu saya pasang di sini baud rate-nya bisa 15200 atau 9600. Saya pasang 9600 ya. Artinya sebetulnya bahwa baud rate ini tidak harus sama antara serial 0, serial 1 maupun serial 2. Oke. Nextnya adalah bahwa di dalam void loop-nya paling kuncinya void loop-nya di sini. Void loop-nya adalah saya ingin mengirimkan sebuah karakter, di mana karakter yang nanti akan saya keluarkan pada saya ketik di serial monitor akan terkirim kepada contohnya GSM yang saya akan gunakan di sini, modul GSM. Kemudian jika ada balikan dari modul GSM maka dia akan menuliskannya ke dalam serial monitor, begitu ya. Ini saya hapus di sini serial satunya, serial write-nya seperti itu. Jadi sebenarnya kata kuncinya cuma dibalik aja. Kalau kita read serial 1 maka kita write serial biasanya atau serial 0-nya. Tapi kalau kita baca dari serial read maka kita keluarkan dari serial satunya. Begitu. Oke. Kita cek ke tools, dev modul, COM4 sudah selesai semua, kemudian kita upload. Nah, teman-teman pada Arduino 1.8.13 untuk penggunaan dengan ESP32 do it ini tidak perlu menekan tombol boot, karena dia akan automatically bisa melakukan uploading ya, seperti itu. Tapi kalau bagi teman-teman yang menggunakan 1.8.9 maka teman-teman tetap harus menekan tombol boot untuk mengamankan diri agar pada saat proses uploading programnya kita bisa diupload di board ESP32. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu dia sedang compiling dan uploading. Nah, pada video kali ini contoh yang saya gunakan adalah saya menghubungkan ESP32 dengan GSM. Nah, di sini jangan lupa teman-teman bahwa komunikasi serial itu bisa terjadi jikalau pinnya kita silangkan. Jadi pin TX pada ESP32 kita hubungkan dengan RX di komponen selanjutnya. Contohnya di sini adalah GSM. Pin RX dari ESP32 kita hubungkan dengan pin TX dari GSM, seperti itu agar bisa berkomunikasi. Jangan sampai salah. Nah, nanti kita akan coba, kita cek dulu apakah nanti ada karakter yang keluar. Kalau tidak keluar berarti kemungkinan saya ada yang salah dan nanti akan harus dirubah. Oke. Seperti itu. Still compiling. Tunggu, kita sabar sebentar ya teman-teman. Baik,
sudah mulai uploading. Setelah selesai kita buka serial monitornya. Baik, saya tekan enable, tombol enable untuk dia mulai mengulangi contohnya. Maka saya gunakan serial komunikasi pada serial 2. Teman-teman bisa lihat di sini saya tekan AT tapi tidak keluar, berarti kemungkinan besar ada masalah pada pin TXRX nya, karena definisi pin TXRX nya saya kemungkinan besar pada sini saya coba sini itu saya kebalik, jadi saya harusnya 17 16 27 26. Kita simpan, lalu agar lebih mudah kita juga lakukan yang sama, ini 27, ini 26, ini 17, ini 16. Jadi sebetulnya apakah boleh berbeda dengan ini? Ini contohnya 17 itu TX ya. Sedangkan di sini kita ganti, seharusnya bisa begitu ya. Seperti itu. Jadi jangan bingung apa harus berubah apa tidak begitu ya. Yang penting bahwa apa yang kita definisikan di sini dengan apa yang nanti di hardware serial harusnya sama. Seperti itu. Oke, kita coba tes lagi. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, setelah dan uploading, yuk kita cek. Contoh di sini saya tekan AT. Oke, teman-teman bisa lihat AT dan AT, tapi sayangnya tidak keluar oke. Berarti kemungkinan besar saya ada masalah di dalam komunikasi pin saya. Oke, saya coba cabut dulu. Oke, kemudian saya tekan tombol enable-nya. Oke, ternyata ada masalah. Oke. Coba saya kembalikan lagi ke harusnya ini baru benar. Oke, jangan lupa di sini juga saya ulangi lagi, simpan, terus upload. Oke, sambil menunggu saya clear outputnya dulu. Kalau komunikasinya sudah betul, berarti tadi kemungkinan besar ada masalahnya di GSM saya. Setelah saya matikan, kemudian saya nyalakan lagi, tetap bisa. Jadi tanda bahwa kita sudah berhasil adalah contohnya di sini. Oke, AT ya.
AT ya, contoh di sini. Jadi saat saya tekan AT akan keluar AT plus misalnya jobs untuk mengetahui apa nama operator saya di GSM ini, ternyata Telkomsel atau TSE. Jadi ini ada tanda-tanda bahwa komunikasi serial kita dengan modul GSM pada serial 2 berhasil. Begitu teman-teman pengenalan mengenai multi serial. Nanti kita akan lanjutkan pada video yang lain untuk menggunakan komponen-komponen lainnya, misalnya GPS, GSM, dan lain sebagainya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, tekan tombol like, karena tombol like itu gratis juga, dan share video ini pada teman-teman yang lainnya, agar teman-teman yang lainnya juga bisa belajar seperti kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ciao.